Perkenalkan, nama saya Farah Hersa Firdausi dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Saya dari Offering Day. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan fondasi untuk memperkuat dan memperkokoh dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia dalam rangka untuk membangun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi. Fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai pijakan dalam praktik pendidikan. Yang kedua, membekali calon guru sebagai wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugas-tugasnya. Yang ketiga, menyeimbangkan dan menyelaraskan secara dinamis antara psikologi perkembangan siswa dengan penguasaan teknologi yang tepat. Pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1. Namun, sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas, segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam hal pendidikan. Selama ini, pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan dan anak berkebutuhan khusus disediakan dalam 3 macam lembaga pendidikan, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan pendidikan terpadu. Lahirnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mengalami proses perjalanan yang amat panjang. Bahkan sebelum manusia memahami hakikat pendidikan, kehadiran anak berkebutuhan khusus secara tegas ditolak oleh sebagian masyarakat. Namun, manusia yang hidup pada zaman sekarang ini jauh lebih memahami hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara luas dan terarah karena perkembangan ilmu pendidikan itu sendiri dan sikap sosial yang selalu mendasari perilaku manusia. Pendidikan inklusi. Istilah pendidikan inklusi merupakan istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO. Berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah kepada semua anak. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keberagaman karakteristik individu baik fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini, tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik ke pendidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latar belakangnya. Inklusif pun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa, melainkan berlaku untuk semua anak. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak atau biasa disingkat SRA merupakan satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Alasan harus adanya sekolah ramah anak, yaitu
Lingkungan pendidikan harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak untuk mengembangkan dirinya tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak anak sering belum dipahami oleh pelaku pendidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sekolah ramah anak dikembangkan agar menjadi rambu-rambu bagi sekolah dalam pemenuhan hak-hak anak. Landasan pendidikan bagi anak disabilitas. Ada 8 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosial budaya. Yang ketiga, landasan ekonomi. Yang keempat, landasan historis. Yang kelima, landasan psikologis. Yang keenam, landasan antropologi. Yang ketujuh, landasan politik dan yuridis. Yang kedelapan, landasan iptek. Landasan filosofis atau filsafat. Berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atau fondasi yang lebih mendasar lagi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini disebutkan oleh Mulyono Abdul Rahman pada tahun 2003. Bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kelainan dan keterbelakangan hanyalah satu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya, di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Penerapan landasan filosofis dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Kehadiran anak-anak penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata, tetapi batasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Sebenarnya anak penyandang disabilitas juga berhak mendapat penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial manusia dan kebudayaan. Kajian sosiologis pendidikan yaitu analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Budaya merupakan hasil cipta karya manusia berupa norma-norma kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh masyarakat. Penerapan landasan sosial budaya dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Dengan menghilangkan cara pandang masyarakat yang cenderung negatif terhadap anak penyandang disabilitas. Karena sekarang ini banyak anak berkebutuhan khusus yang menjadi orang sukses, walaupun mempunyai kekurangan atau berbeda dari orang lain. Selain itu, dari lingkungan keluarga, sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas untuk bermain dengan teman sebayanya meskipun hanya di rumah. Dan orang tua tidak perlu memberikan perlindungan yang berlebihan, karena akan membatasi kesempatan anak untuk kreativitas pengambilan resiko. Landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah, walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil yang masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Penerapan landasan ekonomi dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas.
Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang proses pembelajaran melalui kerjasama pihak sekolah dalam proses belajar mengajar para siswa. Namun, belum semua anak penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dengan baik, karena terdapat beberapa anak yang belum mendapatkan jaminan akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan inklusi. Mengingat bahwa anak penyandang disabilitas memiliki pengeluaran yang tidak sedikit dibandingkan dengan anak lainnya, seperti perlunya sekolah khusus dan juga perlengkapan untuk mendukung proses pembelajaran yang tidak begitu murah. Apalagi jika anak penyandang disabilitas ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, kemungkinan mereka tidak akan bersekolah karena kurangnya biaya. Landasan historis. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Penerapan landasan historis dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Sejarah telah memperlihatkan bahwa anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Kehadiran dari anak penyandang disabilitas bukanlah suatu musibah, melainkan amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, perlunya dukungan dan dorongan dari orang tua, keluarga, serta masyarakat agar bisa bangkit dan maju untuk belajar. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara yang paling cepat untuk pengembangan kepribadian. Penerapan landasan psikologis dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Yang pertama, memberikan aktivitas yang tepat kepada anak penyandang disabilitas secara bertahap. Yang kedua, memberikan kegiatan yang membutuhkan keterampilan yang sedang berkembang akan menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, menerapkan cara-cara baru dan kreatif untuk bermain dengan mainan favoritnya. Yang keempat, memastikan bahwa anak tersebut nyaman dan mendorong untuk terus maju dan semangat dalam belajar. Landasan antropologi. Landasan antropologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contohnya, perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah, misalnya sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Penerapan landasan antropologi dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Seorang pendidik perlu memahami landasan antropologi pendidikan, karena nantinya diharapkan pendidik memiliki wawasan yang luas, sehingga dapat memberi penjelasan tentang perlunya melestarikan budaya asli Indonesia kepada para siswa. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menjamin sarana dan prasarana yang memudahkan anak disabilitas untuk dapat mengaksesnya, sehingga tidak ada lagi yang membedakan mereka dengan yang lainnya, dan memiliki motivasi hidup serta belajar kembali. Landasan yuridis. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.
Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca. Hal ini disebutkan dalam UNESCO pada tahun 1994 oleh para menteri pendidikan sedunia. Sebagai bagian dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan deklarasi UNESCO tersebut. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan yang luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya tentunya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional. Penerapan landasan politik dan yuridis dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 70 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Konvensi Hak Anak Pasal 19 itu melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, atau eksploitasi termasuk penganiayaan seksual. Undang-Undang Pasal 23 ayat 1, yaitu anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabatnya. Landasan IPTEK. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut IPTEK merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan pendidikan di Indonesia yang maju dan modern. Karena terikat oleh nilai, maka harus ada suatu paradigma yang menjadi landasan pengembangan IPTEK. Paradigma tersebut adalah Pancasila. Penerapan landasan IPTEK dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti diketahui, IPTEK menjadi bagian utama dalam pembelajaran, sehingga pendidikan berperan sangat penting dalam pengembangan IPTEK. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akan mempermudah anak penyandang disabilitas dalam memperoleh pembelajaran jarak jauh yang tidak biasa. Setiap anak dapat memperoleh pembelajaran jarak jauh yang tidak bisa setiap saat mengakses sekolah, membaca buku digital atau audio, dan mengakses internet atau teknologi. Kesimpulan, salah satu tujuan adanya pendidikan inklusif adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Tujuan yang lain adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, dan membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Selanjutnya yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Landasan pendidikan bagi anak disabilitas di Indonesia ada 8, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosial budaya, yang ketiga landasan ekonomi, yang keempat landasan historis, yang kelima landasan psikologis, yang keenam landasan antropologi, yang ketujuh landasan politik dan yuridis, yang kedelapan landasan IPTEK. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.